Kalau misal kalian beli STB entah sama siapa, suatu saat ketipu, penjualnya kabur, ya jangan salahin saya. Saya sama-sama jualan, tapi saya nggak kenal orang itu, dan orang itu juga nggak tahu saya. Jadi saya jangan disalahin. Kalau mau nyalahin, ya nyalahin dia, jangan saya. Kemudian juga video ini dibuat karena kemarin itu ada teman-teman yang salah satu teman kita yang berkomentar kayak gini, pakai handphone aja bang di root, kemudian diinstal Clash for Magis, kemudian disebarin lagi, nggak ribet. Oke, ya jadi dibikin video ini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu sebenarnya. Ya jadi saya akan jelaskan, memang benar ya, kalau kalian punya handphone yang nganggur, istilahnya nggak dipakai, boleh-boleh saja, sah-sah saja kayak gitu ya. Silakan handphonenya di root, kemudian diinstal Clash for Magis, kemudian bisa untuk hotspot ya, jadi untuk nethering teman kamu, dipakai sendiri satu ke rumah kayak gitu. Ya memang lebih simple ya, lebih simple. Cuma sekarang kelemahannya adalah kalau misalnya dipakai sendiri masih oke, tapi kalau misal udah dipakai dua rumah, misal dipakai untuk ya sedikit usaha voucheran, untuk di rumah klien yang mungkin udah punya mini RT RW-net, apakah masih worth it pakai handphone? Mau nggak mau pasti harus pakai STB OpenWRT, karena ya walaupun bisa, tetapi kalau menurut saya kurang worth it ya, karena kan handphone ya nanti lama-kelamaan baterainya gimana, kemudian juga kalau kita mau kontrol juga sedikit ribet. Nah ya, itu yang perlu digarisbawahi, ribet. Nah ribetnya di mana bang? Oke, jadi kalau misalnya kayak gini, suatu ketika kalian itu lagi pakai wifi di rumah kalian yang kalian bangun sendiri, pakai tunneling, misalnya OpenClash. Nah OpenClash-nya itu yang CFM yang ada di handphone. Nah kemudian setelah connect, di hotspotin kan kayak gitu. Nah terus kalian dipakai, kalian lagi di kamar nih, misalnya lagi rebahan kayak gini, scroll TikTok, scroll IG, nah tiba-tiba tunnelnya macet, nggak mau connect. Nah handphone yang dipasang Clash for Magis atau untuk yang hotspot itu ternyata misal ditaruh di ruang tamu, andaikan begitu, terus gimana solusinya? Ya pasti mau nggak mau kalian pasti harus berdiri, kemudian berjalan, kemudian ke ruang tamu, ngambil handphone, kemudian dilihat apanya yang salah, apa sinyalnya hilang, apa gimana. Iya nggak? Tapi kalau pakai STB OpenWRT, tiba-tiba kalian di rumah, di luar rumah, asal masih terkoneksi wifi dari STB, misalnya STB-nya ditaruh di kamar depan, kalian lagi di dapur, tiba-tiba lagi pakai wifi, kok nggak connect? Kalian nggak perlu ke kamar depan buat nyeting, cukup masuk halaman routernya aja, dicek. Oh ternyata sinyalnya nggak ada, oh ternyata OpenClash-nya berhenti, oh ternyata. Nah itu dari segi kepraktisan udah beda ya bro ya, pakai HP sama pakai STB. Karena jelas HP kan ya cuma sekedar tunnel, STB itu kan router, jadi bisa diakses via jaringan. Oke, jadi teman-teman yang kemarin bilang, bang mending pakai HP di root aja lebih praktis, oke lah. Tapi kalau misal mau dipakai sendiri ya oke lah, masih oke. Cuma kalau udah di kebutuhanku yang seperti teman-teman tahu, udah ada di voucher, dijual ke tetangga dan lain-lain, saya nggak banget kalau masih pakai Clash for Magis. Ya kalau kalian masih dipakai sendiri oke lah, masih worth it banget. Kemudian kemarin juga saya sempat baca komen, kalau nggak salah komentarnya begini, intinya dia itu nyaranin kita untuk pakai STB supaya kita itu beli STB sama dia itu maksudnya saya kayak reaktif. Iya oke, memang saya saranin pakai STB, kalau memang kalian berminat silakan beli di saya. Tetapi tidak harus beli di saya juga, karena seller yang lain juga banyak yang jualan di sana. Ya saya nyaranin pakai STB karena ya itu tadi yang di awal saya udah dijelasin, karena lebih praktis, lebih gampang dan lain-lain, makanya saya saranin pakai STB. Dan ya memang ya namanya saya jualan ya pasti diiklanin, nggak mungkin disembunyiin. Ya saya jualan masa disuruh beli sama orang lain, ya mesti ya saya tawarin produk saya dulu, nggak mungkin yang ditawarin produk orang lain, iya nggak? Nanti perkara teman-teman minat ke produk saya, alhamdulillah syukur, kalau enggak mau cari ke yang lain ya nggak apa-apa.
Karena memang saya saranin pakai STB, tapi bukan berarti saya memaksa teman-teman untuk membeli STB dari saya. Boleh kok dari seller lain. Cuma saya sering bilang juga kalau beli di saya memang ada grup, nanti ada WA dari saya. Jadi kalau ada kesulitan nanti saya bantu via WA, via grup kayak gitu. Nah, jadi sekarang kemarin yang komen katanya nanti suruh beli di saya udah paham ya sekarang. Nah, kemudian saya juga pernah baca komen yang udah lama lah pokoknya kayak gini. Buat kalian yang mau beli STB OpenWRT untuk tunneling, hati-hati ya, nanti kalau suatu saat trik atau bugnya mati, kalian hanya bengong melihat alat yang sudah kalian beli, sekarang nggak bisa dipakai untuk apa-apa sedangkan penjualnya kabur. Kalau nggak salah ada yang komen seperti itu. Oke, saya akan tanggapin komentar seperti itu. Ya, jadi STB OpenWRT itu biasanya yang pakai STB OpenWRT ya pasti main tunneling, udah pasti main tunneling. Tunneling itu apa? Udah pernah dibahas di videoku yang seperti ini. Nah, tunneling itu kan memang pakai bug ya, pakai trik, istilahnya pakai trik kayak gitu ya. Jadi yang namanya trik itu nggak tahu matinya kapan. Mungkin sekarang lagi bisa, nggak tahu besok pagi ternyata triknya udah nggak bisa. Ya namanya trik ya nggak tahu, nggak ada yang tahu bakal mati kapan, istilahnya seperti itu. Cuma yang namanya main kayak ginian udah pada paham lah ya, mati 1 tumbuh 1000, istilahnya seperti itu. Udah dari zaman dulu pasti ada yang mati, nanti ada tumbuh lagi, alternatif maksudnya kayak gitu. Misalnya ini udah mati, ternyata nanti di sini ada alternatif pengganti lainnya kayak gitu. Nah, paham ya di situ. Nah, kemudian saya juga sendiri pakai di rumah, STB OpenWRT saya juga pakai di rumah. Jadi kan saya tahu perkembangan yang sedang terjadi di luar sana itu seperti apa. Dan apalagi kalau kalian yang udah beli STB di saya, kalau misal ada perkembangan yang baru saya tahu, saya bikinin video, saya share di grup privat khusus untuk yang sudah beli. Kemudian kalau misal teman-teman ada yang bilang hati-hati nanti ditipu, ya mau nipu gimana bro? Kalian kalau nonton live streaming saya pakai koneksi dari mana? Dari IndiHome? Enggak, saya enggak pakai IndiHome karena rumah saya enggak ke cover jaringan IndiHome. Saya pakai STB OpenWRT, pakai kuota bro, pakai kuota. Jadi kalau kalian nanya buktinya mana, ya kalau kalian sering nonton live streamingku, yaitu saya pakai STB OpenWRT, pakai ini kayak gitulah. Nah, kemudian saya akan garis bawahi kepada komentar yang tadi katanya hati-hati kalau beli kayak gini nanti triknya mati, penjualnya kabur. Nah, ada pokoknya yang komen seperti itu. Saya akan garis bawahi, oke, penjualnya kabur. Ya, penjualnya kabur, dia itu beli sama siapa bro? Kadang ada beberapa orang, oknum ya istilahnya, yang berbuat curang, tapi saya juga kena ikut imbasnya gitu loh. Dia yang berbuat, saya ikut kena imbasnya. Jadi seolah-olah saya juga penipu, padahal ya gimana bro? Saya mau kabur kemana kayak gitu loh. Ya, jadi intinya kalau kalian beli STB, kalian beli STB sama siapa? Dia itu siapa? Punya YouTube enggak? Ada buktinya enggak? Nah, kalau misal kalian beli STB di saya ya udah jelas. Konten-kontenku itu ngebahas tentang STB OpenWRT. Ada live streamingnya. Semua itu pakai jaringan yang dipakai itu STB OpenWRT. Untuk upload, untuk live streaming, yaitu sebenarnya udah bukti ya. Kalau misal kalian beli STB entah sama siapa, suatu saat ketipu, penjualnya kabur, ya jangan salahin saya. Saya sama-sama jualan, tapi saya nggak kenal orang itu, dan orang itu juga nggak tahu saya. Jadi saya jangan disalahin. Kalau mau nyalahin, ya nyalahin dia, jangan saya. Kalau memang dia punya channel YouTube, ya di-report aja channel YouTube-nya. Jadi jelas ya. Kalian istilahnya yang mungkin ada yang ketipu beli di sana, jangan nyalain ke saya ya. Kalian yang kurang teliti belinya di sama siapa. Makanya kemarin ada yang bilang beli STB di Care Aktif itu mahal, katanya ya nggak apa-apa. Kalau memang berkenan beli ya alhamdulillah sini. Dan saya nggak bakal nipu. Kalau beli yang murah di sana terus ketipu, ya jangan salahin saya juga. Saya nggak tahu apa-apa. Walaupun di luar sana itu nggak semuanya jelek. Ada juga penjual yang istilahnya nggak punya YouTube, nggak punya bukti, tapi dia jujur ya banyak. Cuma kebetulan aja mungkin orang itu lagi apes, beli sama orang, ketipu, kabur, tiba-tiba komen di video saya seolah-olah saya juga penipu. Kan ya gimana lah rasanya jadi konten kreator seperti saya. Ya, jadi intinya seperti itu ya curhatan untuk di video kali ini. Langkah selanjutnya kita akan bahas kembali untuk cara
kita nyebarin dari Glassform Magis di HP kemudian masuk ke router gimana. Nah pasti menarik ini, makanya teman-teman yang nonton jangan di skip sampai akhir video. Nanti silahkan komen apa aja, nanti kalau misal saya sempat, saya bisa, saya baca, saya bantu misal ada kesulitan. Oke.